balik lagi dengan aku Nafisa. Kali ini kita akan belajar tentang fisika. Kalian pasti pernah kan memperhatikan seseorang yang menendang bola dan apa sih dibalik tendangan yang dilakukan para pemain. Kemudian saat kalian sebelum goes sepeda dan setelah goes sepeda, dan saat kalian mengemas suatu benda ataupun kaleng akan berubah menjadi bentuknya. Nah, ternyata dalam fisika itu terdapat sebuah gaya. Secara sederhana, gaya itu adalah interaksi berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dengan massa yang memiliki massa mengalami perubahan kecepatan, perubahan arah gerak, hingga berubah bentuknya. Seperti tadi, kaleng yang kita remas akan berubah bentuk dan kecepatan sepeda yang tidak digoes setelah kita goes menjadi lebih cepat. Kemudian saat kita menendang bola, arahnya itu akan berpindah. Nah, gaya itu teman-teman merupakan besaran vektor. Dalam besaran vektor itu harus memiliki nilai dan arah. Karena kalau tidak memiliki arah itu bukan besaran dari vektor, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya ataupun dalam bab ini, aku ingin mengajak kalian berpetualang nih. Jadi, di sini terdapat 4 pos yang dimana masing-masing pos akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Mari kalian simak dari tiap pos-posnya. Nah, di pos pertama ini adalah hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3. Hukum Newton ke-1, kedua, dan ketiga. Apa sih bedanya? Mari kita ulas satu persatu. Kalian lihat video ini terlebih dahulu ya, karena video tersebut merupakan aplikasi dari hukum Newton pertama. Kenapa begitu? Saat kertasnya ditarik, posisi koin akan tetap diam, sejalan dengan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0, yaitu jika resultan atau total gaya yang bekerja pada suatu benda yang awalnya diam akan terus diam, dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Itu berlaku terhadap koin tadi. Nah, di sini terdapat 2 ilustrasi dari hukum Newton yang kedua nih, teman-teman. Kira-kira mana yang lebih susah antara orang memindahkan kardus dengan orang yang memindahkan lemari? Nah, dalam hukum Newton kedua, massa itu sangat berpengaruh dalam kecepatan, sehingga yang lebih gampang untuk dipindahkan posisi bendanya yaitu orang yang memindahkan kardus, karena kardus memiliki massa yang lebih kecil daripada massa lemari yang lebih besar. Jadi kecepatan kardus akan lebih cepat dibanding saat memindahkan lemari, teman-teman. Dalam hukum Newton kedua, dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A, massa yang besar memberikan hambatan yang lebih besar terhadap perubahan gerak. Jadi, semakin besar massa suatu benda, maka makin besar pula gaya yang dibutuhkan atau dorongan untuk menghasilkan percepatan yang sama. Selanjutnya, kita akan bahas hukum Newton yang ketiga. Terdapat balon yang sedang meluncur nih, teman-teman, merupakan aplikasi dari hukum Newton yang ketiga atau hukum aksi dan reaksi. Nah, penjelasannya yaitu saat benda pertama tadi balonnya memberikan gaya aksi kepada benda kedua yang memberikan gaya baliknya atau reaksi nih, teman-teman, yang nilainya sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, persamaannya dapat kita tulis sebagai F aksi sama dengan F reaksi.
minus F reaksi. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan ya teman-teman. Nah, contoh lainnya yaitu roket yang meluncur ke atas. Nah, roket itu bisa terbang ke atas karena mesinnya menyemburkan gas panas. Gas panas itu memberikan gaya yang sangat besar ke arah bawah yang disebut dengan aksi. Kemudian reaksinya si badan roket akan meluncur ke atas dengan gaya yang sama. Jadi kita tidak bisa memberikan gaya pada suatu benda tanpa benda tersebut memberikan gaya balik kepada kita. Itu merupakan pengertian dari hukum Newton yang ketiga. Oke, karena kita sudah melewati pos pertama, kita akan melanjuti pos yang kedua. Pos yang kedua adalah jenis-jenis gaya. Kira-kira apa ya gaya yang terdapat dalam fisika? Mari kita lanjut perjalanan kita. Gaya yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarikan bumi yang bekerja pada suatu benda karena adanya gravitasi. Nah, nilainya dapat dihitung dengan rumus W sama dengan M dikali G. Dengan percepatan gravitasinya bernilai 9,8 meter per second kuadrat, atau bisa kita bulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Arah gaya berat ini selalu tegak lurus menuju ke pusat bumi. Dia tidak mempedulikan posisi bendanya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat buku yang diletakkan di atas meja. Kenapa dia nggak jatuh nih nembus ke mejanya? Karena permukaan meja ini memberikan gaya penahannya nih teman-teman. Apa sih gaya penahannya? Itu adalah gaya normal. Nilai gaya normal sama dengan berat bendanya, yaitu N sama dengan M dikali G, atau juga N sama dengan gaya berat tadi. Nah, kalau misalnya jalurnya miring, sudut kemiringannya itu disebut theta ya teman-teman. Karena rumusnya akan berubah menjadi N sama dengan M dikali G cos theta. Karena bidangnya miring, makin kecil juga gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Berikutnya kita akan membahas gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya melawan arah dengan kecenderungan mengikuti pergerakan benda. Di sini gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis, yang dimana gaya statis ini bekerja dalam posisi benda yang diam. Dan uniknya, gaya gesek statis, dia memiliki nilai yang berubah-berubah teman-teman, mengikuti gaya dorongan yang kita berikan terhadap benda tersebut. Nah, contohnya saya memberikan dorongan terhadap lemari itu 10 Newton, maka gaya gesek yang ada itu bernilai 10 Newton juga teman-teman. Tetapi dalam statis ini memiliki batas maksimumnya atau nilai maksimum yang merumuskan F statis sama dengan mu statis dikali N. Mu S-nya ini adalah koefisien dari gaya gesek statis. Selain dari gaya gesek statis, kita juga memiliki gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis itu apa sih? Ini dia berbeda dengan gaya gesek statis. Yang posisi awalnya diam, pada kinetis, benda tersebut akan bergerak. Dan bagaimana sih dengan nilainya? Nilai dalam gerak gaya gesek kinetis itu konstan, teman-teman, sehingga dapat dirumuskan Fk sama dengan mu k dikali N. Nah, nilai koefisien gesek kinetisnya ini selalu lebih kecil dari koefisien statisnya. Makanya saat mendorong barang yang sudah berjalan terasa jauh lebih ringan dibanding saat pertama kali mau membuatnya bergerak. Begitu teman-teman.
tadi kita sudah mengetahui bahwa gaya gesek itu terdapat pada benda-benda padat. Bisakah pada benda cair itu terdapat gaya gesek? Ternyata dalam fisika ada teman-teman, yaitu namanya gaya gesek fluida. Nah, di sini memiliki karakteristik dari gaya gesek fluida sendiri. Gaya gesek ini bergantung pada kecepatan. Semakin cepat benda bergerak menembus cairan fluida, makin besar gaya hambatan yang diberikan fluida untuk menahan gerakan bendanya. Nah, contohnya itu dari terjun payung. Saat penerjun melompat, gaya gravitasi menariknya ke bawah sehingga dia jatuh makin lama makin cepat. Karena kecepatannya bertambah, gaya gesek udara yang mengarah ke atas juga ikut melonjak naik, teman-teman. Nah, pada waktu tertentu gaya gesek udara ke atas ini nilainya sama dengan gaya berat saat penerjun turun ke bawah. Karena gayanya ke atas dan tidak akan bertambah cepat lagi, melainkan jatuh dengan kecepatan yang stabil dan konstan. Batas kecepatan konstan inilah yang bisa kita sebut sebagai kecepatan terminal. Selanjutnya ada gaya sentripetal, teman-teman. Gaya sentripetal adalah gaya yang bertugas menarik dan mempertahankan benda yang bergerak dalam lintasan melingkar menuju ke pusat lingkarannya. Tanpa adanya gaya sentripetal, benda yang berputar akan langsung melesat keluar dari lintasannya, teman-teman. Nah, di sini terdapat rumusnya. Wah, ternyata banyak sekali nih gaya-gaya yang telah kita pelajari dalam fisika. Selanjutnya kita akan ke pos ketiga, teman-teman. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas? Ya, momentum dan tumbukan, teman-teman. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan atau mengubah arah gerak benda yang sedang bergerak. Besaran momentum dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu massa dan kecepatannya. Dengan rumus sederhana, yaitu rho sama dengan m dikali v.
besar torsinya akan semakin besar untuk membuka pintu tersebut. Selain momen gaya, di sini terdapat momen inersia, adalah ukuran kelembapan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Nah, rumus sederhananya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Mengapa dikuadratkan? Karena massa dari pusat putaran itu sangat berpengaruh lebih besar dibandingkan nilai massanya sendiri. Boring gak sih kalau misalnya kita cuma memahami konsep tanpa kita tahu kemampuan kita sudah sejauh mana? Maka dari itu, aku ingin mengajak kalian menjawab kuis-kuis sederhana yang dapat kalian jawab dengan mudah, teman-teman. Jangan lupa berikan jawaban terbaik kalian. Untuk soal yang pertama adalah peristiwa bus yang melaju sangat cepat dan kita berada di dalamnya, teman-teman. Saat bus berhenti mendadak, supir mengerem karena adanya kucing yang ingin menyeberang. Lalu, aplikasi teori fisika mana yang diterapkan oleh peristiwa tersebut? Kalian boleh menjawabnya. Aku akan memberi waktu untuk kalian memberikan jawaban terbaik. Oke, keren banget nih kalian yang menjawab opsi B. Itu benar, karena kecepatan tubuh kita di dalam bus itu sama. Dan saat bus mengerem dadakan, kita mempertahankan kecepatan sehingga kita terdorong ke depan, teman-teman. Oke, berikutnya soal yang kedua dari kuis kita nih. Sebuah balok bermassa 2 kg di atas lantai, kemudian kita ingin mendorongnya dengan gaya 10 Newton ke arah kanan. Nah, tapi karena lantainya kasar, itu memiliki gaya gesek, teman-teman, 2 Newton ke arah kiri. Nah, berapa percepatan dari balok tersebut? Kalian bisa menggunakan rumus dasarnya, teman-teman. Oke, bagi kalian yang menjawab opsi A, kalian benar, karena jika kita menggunakan rumus dasar, yang dihasilkan adalah 8/2, yaitu 4 meter per second kuadrat. Oke, soal terakhir dari kuis adalah mengapa gagang pintu diletakkan paling jauh dari engselnya? Ada yang tahu? Kalian bisa jawab terlebih dahulu ya, teman-teman. Berikan jawaban terbaik kalian. Wah, hebat-hebat banget nih, sudah paham ya. Bagi kalian yang menjawab opsi B, itu merupakan aplikasi dari torsi atau momen gaya, teman-teman. Semakin jauh gagang pintu diletakkan dari engselnya atau porosnya, maka gaya yang kita berikan semakin besar, sehingga saat kita membuka pintu itu akan terbuka dengan lancar karena gaya yang kita berikan itu lebih besar. Bagaimana jika peletakan gagang pintu dekat dengan engselnya? Mungkin kita harus memiliki kekuatan semua ya, teman-teman, karena gaya yang kita berikan kecil sehingga pintu tidak akan terbuka. Oke, ternyata dari semua perjalanan kita menuju pos pertama hingga pos terakhir, semua pergerakan yang kita amati, yang kita lihat setiap harinya itu sederhana, hanyalah soal tarik dan ulur antara gaya yang memicu gerakan dan perlawanan dari benda sendiri. Nah, setiap benda di alam semesta memiliki kecenderungan bawaan yang kuat untuk selalu mempertahankan posisinya, baik saat mau digeser maupun diputar, dan kehadiran gaya gesek yang selalu siap bertindak sebagai rem alaminya, teman-teman. Lewat rangkaian materi yang kita pelajari pada hari ini, kita bisa memahami mengapa barang-barang di sekitar bisa bergerak karena adanya
ilmu fisika, teman-teman. Semoga video dari aku bermanfaat. See you on next video.